Selamat siang pemirsa. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Samarinda menolak seluruh gugatan PT Sanjung Makmur terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Tanah Tidung. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, menegaskan Forum Penataan Ruang Daerah atau FPRD Kabupaten Tanah Tidung periode 2023-2028 telah melalui prosedural yang sesuai aturan undang-undang, yakni melibatkan instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Artinya gugatan penggugat gugur demi hukum. Dalam perkara ini, Bupati KTT Ibrahim Ali memastikan investasi di Tanah Tidung bukan sekedar formalitas, tetapi melibatkan kolaborasi seluruh stakeholder pelaku usaha, baik di sektor perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan batu bara, energi, dan mineral. Seluruhnya wajib memiliki komitmen kuat dan tidak main-main dalam memenuhi prosedural investasi di daerah itu. Ibrahim Ali juga mengatakan evaluasi kegiatan usaha akan dilakukan secara rutin agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Terkait perkara yang sudah diputuskan pada hari Selasa kemarin di PT-UN Samarinda, itu terkait gugatan penggugat dari PT Sanjung Makmur atas penerbitan PKKPR oleh Pemda Tanah Tidung melalui Dinas DMPTSP Kabupaten Tanah Tidung dalam hal ini sebagai pihak tergugat yang telah memberikan penerbitan PKKPR kepada PT Borneo Agrosakti yang sudah berjalan kurang lebih dan berproses itu mulai April 2025 sampai September, dan kemarin sudah clear, alhamdulillah putusannya kemudian memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Terkait dengan tuntutan dan keberatan dari penggugat sendiri, penggugat mempersoalkan kenapa kemudian izin PKKPR itu diterbitkan ke perusahaan lain. Nah, terkait persoalan itu kita sudah buktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui bukti-bukti surat, kemudian saksi yang ada, termasuk juga ahli yang dihadirkan sendiri oleh penggugat, dan sudah menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim sampai putusan kemarin hari Selasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melalui DPMPTSP Tanah Tidung itu sudah sesuai prosedur dan substansi, dan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, memang gugatan terhadap DPMPTSP KTT berkaitan dengan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR untuk PT Borneo Agrosakti. Perkara dengan nomor 10-G-2025-PT-UN.SMD ini melibatkan PT Sanjung Makmur sebagai penggugat, Kepala DPMPTSP Tanah Tidung sebagai tergugat, dan PT Borneo Agrosakti sebagai tergugat intervensi. Gugatan diajukan lantaran penggugat menilai penerbitan PKKPR untuk PT Borneo Agrosakti tidak sah secara prosedur dan menimbulkan tumpang tindih izin lokasi. Tim kuasa hukum Pemda Tanah Tidung Aryono Putra SH.MH yang didampingi Buntar Arif Pratomo SH, Hamzah Amri SH MAP, dan Ewa Kurniawan SH mengatakan putusan disampaikan melalui layanan e-court Mahkamah Agung RI pada Selasa 23 September 2025. Jadi terkait dengan PKKPR, sekarang memang sudah berbasis online, OSS ya, online submission. Kemudian hari ini, dan itu sudah melalui sistem online itu sendiri, dan memang pelaku usaha hari ini, baik yang bergerak dalam perkara ini, PT Sanjung Makmur, yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit, memang ini juga menjadi
pelajaran bagi pelaku usaha khususnya di Tanah Tidung dan Kaltara se-Indonesia. Kami kira memang harus lebih punya inisiatif lah dan profesional begitu, apalagi sistem sekarang kita sudah online begitu ya. Nah, terkait perkara ini Pemda Tanah Tidung ini sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam konteks penerbitan PKKPR itu tentu ada namanya forum penataan ruang daerah, yang ketuanya itu sendiri adalah Sekda Kabupaten Tanah Tidung, dan kemudian juga melibatkan dinas-dinas terkait termasuk Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini Kabupaten Tanah Tidung masih masuk Bulungan ya, Kabupaten Bulungan, kemudian Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas PTSP sendiri, kemudian dinas-dinas terkait lainnya termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi tidak berdiri di satu dinas saja. Salah satu alasan objek sengketa itu memang diterbitkan oleh pemerintah ya, diterbitkan oleh Bupati Tanah Tidung melalui Dinas DPM PTSP. Nah, mereka memiliki legal standing karena dia adalah pelaku usaha yang merasa dirugikan karena PKKPR itu diterbitkan kepada perusahaan lain, dalam hal ini PT Borneo Agrosakti. Tetapi yang menjadi catatan penting bahwa dikalahkannya PT Sanjung Makmur di perkara ini adalah izin mereka sudah tidak berlaku lagi per 12 Agustus 2023 karena dia terbit itu di 12 Agustus 2020. Artinya ada batas waktu 3 tahun bagi penerima izin lokasi. Pimpinan LPH Merah Kaltara ini menerangkan inti sengketa berkaitan dengan penerbitan PKKPR nomor 15123103165040001 tertanggal 5 Maret 2025. Duduk perkara terkait penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk PT Borneo Agrosakti. Semua prosedur telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan Forum Penataan Ruang Daerah atau FPRD Kabupaten Tanah Tidung periode 2023 hingga 2028 telah melibatkan instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Pertimbangan Forum Penataan Ruang tidak mengurangi kewenangan pejabat yang berwenang menerbitkan PKKPR. Dengan demikian, proses penerbitan sudah sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pasal 10 Permen ATR BPN nomor 15 tahun 2021. Sementara itu, dalam penjelasan persidangan, Majelis Hakim menekankan izin lokasi milik penggugat yang diterbitkan pada 12 Agustus 2020 telah berakhir masa berlakunya pada 12 Agustus 2023. Sehingga penerbitan PKKPR untuk PT Borneo Agrosakti tidak menimbulkan tumpang tindih perizinan yang berarti telah sesuai substansi prosedural. Atas argumen itulah sehingga gugatan penggugat ditolak seluruhnya oleh hakim dalam persidangan. Selain menolak gugatan pokok, PT UN Samarinda menolak permohonan penundaan yang diajukan penggugat, menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat intervensi tidak diterima seluruhnya, serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp482.000. Aryo menambahkan keputusan ini menunjukkan komitmen Pemda Tanah Tidung dalam mendorong investasi yang transparan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi beberapa pertimbangan majelis hakim itu salah satunya bahwa Forum Penataan Ruang Daerah dan yang dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai prosedur itu yang menjadi pertimbangan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Kemudian izin lokasi dari PT Sanjung Makmur itu sendiri yang terbit 12 Agustus 2020 kemudian berakhir pada 12 Agustus 2023, kemudian PKKPR itu terbit 5 Maret 2024. Artinya sudah
tidak berlaku lagi izin lokasinya, baru setelah itu diterbitkanlah izin lokasi ke perusahaan lain. Artinya itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Jadi itu sah secara hukum. Itu ya kesimpulannya. Selain itu ada juga kemudian penerbitan PKKPR itu tidak terjadi tumpang tindih antara PT Sanjung Makmur dan PT Borneo Agrosakti sebagai penerima persetujuan PKKPR. Keputusan ini menjadi catatan penting bagi semua pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Tanah Tidung. Menurut Aryo, langkah tegas pemerintah daerah tidak hanya menegakkan aturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan investasi berdampak positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat KTT ke depan. Putusan PT UN Samarinda ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap izin usaha harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dari Samarinda, M. Sakir, Kaltara TV. Oh, saya diperiksa ini, ceritanya.